Iya, halo semua, kembali lagi bersama gua di channel ini kembali. Jadi pagi hari ini aku kembali ke persawahan bersama adik aku nih, guys. Di sini aku menelusuri spot-spot yang pernah aku datangin kemarin nih, guys. Wah, apa ini? Wah, ternyata ada kepiting sawah yang sudah kaku. Sepertinya dia sudah meninggal 2 hari yang lalu. Wah, ternyata di tempat ini sangat banyak sekali stok yang sawahnya terlihat di sini sampai berserakan. Sebelum kesini tadi aku meminjam jaring ke rumah temen aku karena niat aku kali ini untuk menjaring ikan. Karena ukuran jaringnya kecil, jadi spot ini sangat cocok. Nanti akan aku giring ikannya dari bagian yang luas sana. Setelah jaringnya sudah siap, di sini aku langsung menggiring ikannya dari bagian sini. Wah, sepertinya agak terlalu banyak ikannya di bagian sini. Dan setelah jaringnya aku angkat, ternyata di sini aku hanya mendapatkan 1 ekor ikan dan ukurannya masih kecil. Ini di sini disebut ikan India-Indiaan karena coraknya memiliki 1 titik di kepalanya. Karena masih kecil, di sini aku lepaskan kembali. Di sini aku siap-siap terlebih dahulu untuk menjaring ikan kembali. Wah, tanpa disangka-sangka di sini aku malah dapat ikan sebelum aku menjaringnya. Wah, ini definisi rezeki gak akan kemana. Aku menjaring dari spot ini, sepertinya ini sarang-sarang ikan sepat. Iya. Karena ukuran jaring yang aku bawa cuman kecil, jadi di sini aku mencoba sebisanya. Aku giring ikannya dari bagian sini, gak perlu jauh-jauh. Iya. Wah, sepertinya barusan ada pergerakan ikan. Dan setelah jaringnya aku angkat, wah itu aku dapat ikan sepat lagi. Untuk ukurannya masih sedang. Meskipun cuman dapat ikan yang ukuran kecil, di sini kita harus tetap bersyukur. Alhamdulillah. Wah, di sini gak aku sangka, yang tadinya cuman aku kira dapat 1, ternyata di sini aku dapat 3 ekor dan untuk yang kali ini lumayan besar. Lanjut aku jaring di sebelahnya lagi. Ini aku sedang membaca mantra pemanggil ikan. Iya. Dan setelah membaca mantra, di sini aku dapat ikan, tapi untuk ukurannya masih kecil. Wah, di sini aku mendapatkan udang sawah, untuk ukurannya masih sedang. Ini aku dapat ikan sepat lagi. Iya. Wah, ini aku mendapatkan udang sawah lagi, untuk ukurannya lebih besar dari yang tadi. Wah, sepertinya ini sudah cukup buat lauk kita hari ini. Wah, gila cok. Wah, ternyata di sini aku mendapatkan ikan pembersih kaca yang sangat besar sekali. Wah, ini rezeki yang tidak aku sangka-sangka. Wah, gila sih, baru kali ini aku mendapatkan ikan yang sebesar ini. Wah, ini untuk ukurannya segenggaman tanganku. Wah, di sini tanganku sampai tremor. Iya. Karena dirasa sudah cukup, di sini aku bersih-bersih terlebih dahulu. Iya. Di sini aku mencari daun-daun kering untuk menyalakan apinya nanti. Di sini ada jantung pisang. Wah, sayang sekali kalau kita gak manfaatin. Dan ini dia hasil tangkapan aku tadi. Aku bersihkan ikan-ikannya terlebih dahulu. Iya. Dan ini dia penampakannya. Aku siapkan bumbunya terlebih dahulu. Aku kupas-kupas untuk bumbunya, dan bumbunya sendiri terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai, sama ketumbar. Lanjut bumbunya aku halusin sampai tercampur rata. Aku siapkan apinya terlebih dahulu. Iya. Panaskan minyaknya terlebih dahulu. Setelah minyaknya panas, langsung tuangkan semua ikan-ikan tadi. Iya. Dan ikan-ikannya sudah matang. Wanginya. Wah, ini pasti sangat gurih sekali. Di sini aku goreng bahan-bahan untuk sambelnya nanti. Gak perlu waktu lama, sudah matang.
Setelah semua urusan penggorengan selesai, di sini aku ngerebus air buat jantung pisang tadi. Untuk sambelnya sendiri, karena aku gak suka sambal mentah, jadi tadi sambelnya aku goreng. Dan ini aku kasih micin, garam, gula, lalu aku aduk-aduk rata. Dan untuk jantung pisang yang aku rebus tadi sudah matang. Wah, ini sudah mulai layu. Dan aku ingin mencari daun pisang buat alasnya nanti. Iya. Dan aku persiapkan terlebih dahulu untuk makanannya. Dan ini dia hasilnya. Wanginya. Yang di rumah awas ngiler. Sebelum makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Amin. Dan selamat makan semuanya. Wah, makan di tengah persawahan seperti ini ditemani dengan angin sepoi-sepoi seperti ini sungguh sangat nikmat sekali. Iya. Wah, hasil tangkapan aku tadi kalau digoreng tumis seperti ini sungguh sangat gurih sekali. Yang di rumah jangan lupa makan. Dan sampai di sini dulu untuk petualangan aku hari ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Iya, di pagi hari yang cerah kali ini aku bersama adik aku kembali lagi di persawahan nih teman-teman. Dan spot yang aku datangi kali ini seperti ini nih teman-teman. Ini spotnya berada di tengah-tengah persawahan warga. Dan lokasinya berada di dekat jalan tol. Iya. Untuk rencana hari ini aku mau menjaring di tempat ini. Ini jaringnya aku pinjam dari rumah kawan aku nih teman-teman. Dia sekarang ikut bersama aku. Iya. Untuk jaringnya sendiri akan aku pasang dari lokasi ini. Sepertinya tempat ini sangat cocok sekali. Mula-mula kita luruskan terlebih dahulu untuk panjang jaringnya nih teman-teman. Habis itu langsung nyebur. Dinginnya. Aku persiapkan terlebih dahulu untuk jaringnya nih teman-teman agar kuat dan tidak terbawa arus. Setelah jaringnya terpasang kokoh di sini, aku sama teman aku mulai menggiring ikannya dari arah selatan nih teman-teman. Iya. Kurasa dari bagian sini sudah lumayan jauh dari tempat jaring yang aku pasang tadi. Wah, sepertinya tempatnya sangat cocok sekali. Jadi aku sama teman aku langsung turun saja dari tempat ini. Wah, ternyata sangat dingin sekali. Dan aku mulai menggiring ikannya dari tempat ini. Wah, ini gerakannya seperti sedang menabuh gendang. Di sini aku percepat lagi untuk lajunya karena sudah mau sampai di jaring tadi. Dan setelah aku angkat jaringnya, sepertinya ini sudah diobat karena tidak mendapatkan satupun ikan. Iya. Karena tadi saat menjaring ikan tidak dapat sama sekali, di sini aku banyak melihat keong sawah. Jadi aku memutuskan untuk masak keong sawah saja nanti. Wah, ternyata di tempat ini sangat banyak sekali keong sawahnya. Wah, asli banyak sekali di tempat ini. Nanti kalau kita goreng tumis sih pasti enak sekali. Wah, lihat-lihat ini keong sawahnya lagi pada kumpul di sini. Mungkin lagi mengadakan pesta. Wah, ini nanti kalau kita goreng tumis sih pasti sangat lezat sekali. Iya. Wah, ini aku dapat belut yang lagi kawin silang sama keong sawah. Wah, sangat lucu sekali. Dan ini dia hasil tanggapan aku. Di sini aku sama adik aku mencoba keberuntungan lagi. Siapa tahu bisa dapet ikan. Masa sih tempat seperti ini kagak ada ikannya sama sekali. Dan wah, itu ada udang satu. Wah, alhamdulillah meskipun cuma dapat satu. Wah, ternyata ada ikannya juga tapi masih kecil. Di sini aku sama adik aku lanjut menjaring ikan lagi. Iya, ternyata gak dapat ikan tapi dapat kijing satu biji. Ini kijing hijau. Di sini seperti ada yang nabrak jaring aku. Setelah aku angkat ternyata ikan pembersih kaca, tapi untuk ukurannya masih kecil. Dan ini dia hasil tangkapan aku tadi. Wah, ini pembersih kacanya, coraknya bagus sekali. Seperti ada motif batiknya.
Iya, di sini aku mempersiapkan untuk pembakarannya nanti. Aku siapkan nyala apinya terlebih dahulu. Iya. Lalu aku siapkan penggorengannya supaya pas di tungkuannya. Di sini aku mencoba untuk menyalakan apinya. Iya. Dan alhamdulillah gak perlu waktu lama, apinya sudah menyala. Iya. Iya, dan setelah airnya mendidih, di sini kawan aku langsung memasukkan keong-keong tadi dan aku tambahkan sedikit garam agar semua kotorannya bisa terurai. Dan ikan-ikan hasil tangkapan tadi di sini aku bersihkan terlebih dahulu. Iya. Aku bersihkan belutnya terlebih dahulu, tapi sayang belutnya masih kecil. Ini kalau belutnya sudah besar sih pasti enak sekali kalau kita goreng tumis. Sambil menunggu keong-keong tadi matang, di sini aku persiapkan bumbunya terlebih dahulu. Iya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah keong-keong tadi matang, di sini aku langsung congkel untuk mengeluarkan isinya. Iya. Setelah semuanya selesai, di sini aku cuci kembali keong-keong tadi karena masih ada lumpur yang melekat. Kemudian keong yang sudah bersih sama ikan-ikan tadi kita masukkan ke dalam bumbu semuanya. Tambahkan sedikit masako, micin, dan juga kecap. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Iya. Aku tambahkan beberapa irisan tomat sama cabai. Iya. Lanjut tuangkan semua ikan-ikan tadi. Sereng. Pasti sangat lezat sekali. Lanjut aku aduk-aduk takutnya gosong, dan ini belut hasil tangkapan aku tadi. Wah, ini baunya sudah mulai tercium. Wah, sangat wangi sekali. Yang di rumah awas ngiler. Iya, dan tongseng keong sawah kita sudah matang. Saatnya aku angkat. Harumnya aku tuangkan di sini. Dan ini dia hasilnya. Sungguh sangat nikmat sekali. Dan selamat makan semuanya. Wah, makan di tengah persawahan seperti ini sungguh sangat nikmat sekali, apalagi bareng teman-teman seperti ini. Sungguh nikmatnya tuh tiada duanya, seperti cintaku padamu. Iya. Wah, ini belut hasil tangkapan tadi sangat nikmat sekali, meskipun masih kecil sudah gurih. Dan sampai di sini dulu untuk petualangan aku hari ini. Sampai jumpa di next video. Dadah. Iya, pagi ini sungguh suasananya sangat cerah sekali. Untuk lokasi spot hari ini, spotnya seperti ini berada di tengah-tengah persawahan warga. Seperti biasa di sini aku masih bersama adik aku, dan hari ini kegiatannya aku masih bingung mau masak apaan nih teman-teman. Iya. Wah, kalau dilihat dari spotnya sih sepertinya paling cocok mencari kijing sawah aja nanti di tempat ini. Dan di sini masih banyak terdapat tanaman kangkung. Wah, ini ada keong sawah yang masih kecil. Di sini aku langsung siap-siap untuk langsung terjun ke dalam paritnya. Iya. Di sini aku langsung nyebur ke dalam paritnya. Semoga aja sih banyak kijing sawahnya di tempat ini. Baru sebentar turun sudah mendapatkan kijing yang lumayan besar. Wah, sepertinya di sini banyak kijing sawahnya. Wah, ini aku dapat kijing lagi. Wah, ini aku dapat kijing yang ukurannya lebih besar dari yang tadi. Wah, ini ada keong sawah juga. Sepertinya nanti kalau kita masak bareng kijingnya sih enak juga. Baru sebentar mencari saja sudah dapat lumayan untuk keong sawahnya. Wah, ini aku dapat yang sangat besar sekali. Untuk ukuran kijing sawah sendiri seperti ini udah termasuk yang paling besar. Iya. Wah, ini aku dapat satu keluarga kijing. Wah, sangat mantap sekali. Setelah beberapa saat mencari dan terasa sudah cukup, di sini aku langsung naik. Dan ini dia kijing-kijing serta keong sawah tadi yang berhasil aku tangkap. Ini sudah lumayan buat aku dan adik aku.
Di sini aku mencari tambahan buat keong sawahnya. Wah, di sini sangat melimpah sekali untuk stok keong sawah. Gak perlu banyak-banyak, segini sudah cukup. Iya. Di sini aku mau mencari buat tambahan lauknya nanti. Wah, ini ada jantung pisang, lumayan buat lauknya nanti. Iya. Wah, ternyata di sini juga banyak genjer sawahnya. Wah, sayang sekali kalau kita gak manfaatin. Wah, ini bagian yang paling aku suka, yaitu bunga genjernya. Wah, ini nanti kalau kita goreng tumis sih pasti sangat enak sekali. Wah, asli sih memang di tempat ini sangat melimpah sekali genjer sawahnya. Setelah urusan pergenjeran selesai, di sini aku mau mencari daun kering buat nyala apinya nanti. Iya. Di sini aku siap-siap untuk perapiannya. Siapkan tungkunya terlebih dahulu. Setelah apinya nyala, di sini aku tambahin beberapa kayu. Aku panaskan airnya terlebih dahulu. Iya. Aku bersihkan sayuran-sayuran tadi. Karena airnya sudah panas, di sini aku langsung masukkan semua kijing sama keong-keong tadi. Ini tinggal ditunggu sekitar 1 jam. Di sini aku mencari daun pisang buat alasnya nanti. Iya. Wah, aku menemukan barang bagus. Sepertinya ini jenis kacang-kacangan. Wah, ini sekitar 1 meter lebih sih. Wah, ini kijing-kijingnya sudah pada matang. Wah, ini yang paling besar tadi. Untuk isi di dalam kijingnya itu seperti ini sama seperti kerang-kerang pada umumnya, namun ini jenis kerang sawah. Wah, ternyata masih panas. Lanjut, aku panaskan minyaknya terlebih dahulu. Iya. Semua kijing yang sudah dicongkel tadi di sini aku bersihkan terlebih dahulu karena masih ada lumpur yang melekat. Seperti biasa aku siapkan bumbunya terlebih dahulu. Ini dia untuk bumbu-bumbunya. Aku haluskan terlebih dahulu. Wah, di sini sudah mulai hujan nih, guys. Setelah semua bumbu tercampur rata, di sini aku goreng bumbunya terlebih dahulu. Harumnya. Lalu tuangkan semua perkeongan yang sudah dibersihkan tadi. Yang di rumah awas ngiler, wah ini baunya sudah tercium sangat harum sekali. Setelah beberapa saat di sini aku langsung tuangkan semua sayuran tadi karena aku mau tumis bersama keong-keong tadi. Tambahkan sedikit beberapa bumbu penyedap. Aku tambahkan beberapa irisan jeruk nipis biar rasanya tambah segar. Aku tambahkan beberapa irisan tomat. Serang sampai semuanya tercium wangi. Dan masakan aku sudah matang. Wah, ini sudah mulai gerimis. Aku angkat wajannya terlebih dahulu. Wah, panas. Dan ternyata beneran nih guys, udah hujan duluan sebelum aku makan. Alhamdulillah, ini hujannya sudah mulai reda, saatnya aku makan. Nyam. Sebelum makan jangan sampai lupa berdoa terlebih dahulu dan selamat makan semuanya. Yang di rumah jangan sampai lupa makan. Enaknya. Wah, sungguh masakan tumis seperti ini sungguh sangat enak sekali, apalagi makan di tengah persawahan seperti ini. Wah, sungguh nikmatnya tiada duanya, seperti cintaku padamu. Dan sampai di sini dulu untuk petualangan aku hari ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.